Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Anissa Angelia, NPM 5021162, Prodi PGSD, kelas 4E, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah yang sama yaitu Telaah Kurikulum. Baiklah teman-teman, kita akan belajar bersama tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP untuk kelas tinggi dalam kurikulum Kurma. Mari kita belajar bersama-sama. Untuk buku guru dalam kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan buku guru yang inovatif dan kreatif. Buku guru dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, serta memfasilitasi pengembangan kompetensi siswa. Berikut adalah beberapa hal yang terdapat dalam kurikulum Merdeka mengenai buku guru untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. 1. Konten yang relevan dan update. Buku guru dalam kurikulum Merdeka harus menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan siswa di kelas 4, 5, dan 6. Konten dalam buku guru harus update dan mengikuti perkembangan zaman agar siswa bisa memahami materi pembelajaran secara mendalam dan komprehensif. Yang kedua, desain yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan kompetensi siswa. Yang keempat, mendorong pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kelima, menyediakan bahan ajar yang lengkap. Selanjutnya, kurikulum Merdeka memiliki beberapa hal yang terdapat pada buku siswa untuk kelas 4, 5, dan 6. Hal tersebut antara lain: 1. Mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar buku siswa. Dalam kurikulum Merdeka harus mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Buku siswa dalam kurikulum Merdeka harus menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, membuat berbagai sumber belajar. Dan yang keempat, mendorong pembelajaran yang aktif dan kreatif. Yang kelima, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan karakter. Yang keenam, memuat penilaian dan umpan balik. Yang selanjutnya yaitu silabus kurikulum Merdeka untuk kelas 4, 5, dan 6. Hal tersebut antara lain: 1. Mengacu pada standar kompetensi dan standar dasar silabus dalam kurikulum Merdeka harus mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Silabus dalam kurikulum Merdeka harus menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik sehingga siswa dapat memahami apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran harus disusun dengan baik agar dapat memudahkan siswa dalam memahami materi dan mengembangkan keterampilan secara bertahap. Yang keempat, menyediakan indikator keberhasilan belajar. Silabus dalam kurikulum Merdeka harus menyediakan indikator keberhasilan belajar. Indikator tersebut dapat membantu guru dalam mengevaluasi kemajuan belajar siswa yang memberikan umpan balik yang berguna bagi siswanya. Selanjutnya yaitu RPP Kurikulum Merdeka. RPP yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kelas 4, 5, dan 6. Dalam kurikulum Merdeka memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Mengacu pada silabus. RPP dalam kurikulum Merdeka harus mengacu pada silabus yang telah disusun. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. RPP dalam kurikulum Merdeka harus menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran harus jelas dan teratur sehingga dapat memberi panduan bagi siswa. Yang ketiga yaitu RPP harus memberikan informasi tentang apa yang harus diajarkan, kapan harus diajarkan, dan bagaimana cara mengajarkannya. Yang keempat, menyediakan variasi kegiatan pembelajaran. RPP dalam kurikulum Merdeka harus menyediakan variasi kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus dirancang dengan baik dan bervariasi agar siswa dapat belajar dengan cara yang menarik dan efektivitas. Selanjutnya, yang kelima, menyajikan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. RPP dalam kurikulum Merdeka harus menyajikan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Metode dan strategi pembelajaran harus dipilih berdasarkan karakteristik siswa dan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang keenam yaitu menyediakan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang mencakup penilaian formatif dan sumatif. Penilaian dan evaluasi harus dirancang dengan baik. Selanjutnya RPP Kurikulum Merdeka yang ketujuh,
mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan karakter. RPP harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan sikap positif, seperti kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi, serta memahami dan menghargai berbagai nilai budaya yang ada di Indonesia. Dalam kurikulum Merdeka, RPP diharapkan dapat membantu guru dalam mengelola pembelajaran dengan efektif dan efisien. Itulah tadi menelaah buku guru, buku siswa, RPP dan silabus untuk kelas tinggi dalam kurikulum Merdeka. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.